Mita pernah ngomong, Om, nanti setelah Mita selesai menjadi dokter umum, ayah tidak Mita sarankan untuk kerja lagi. Ini sudah sekilas dia curhat sama omnya bahwa di sana jaganya cukup padat. Cuma sampai situ saja dia waktu itu juga cukup padat. Tidak tidak detail lagi kami tanyakan. Mita ini info yang saya dapatkan sudah sakit di sana, awalnya sakit, sesak, demam dan batuk waktu itu. Nah, ada dugaan yang beban kerja yang berat ataupun yang lain-lain itu belum kami dapatkan secara penuh karena kami masih dalam suasana duka. Dari Kemenkes juga akan melakukan investigasi di Rumah Sakit Kepala Tukal pada hari Senin besok. Jadi orang tuanya juga menyerahkan semua permasalahan ini kepada Kementerian Kesehatan tempat Mita ini bergantung. Selama kami berharap ke depan tidak ada lagi Mita yang kedua karena ini case yang keempat di Indonesia. 4 dokter intensif ini meninggal di tempat tugas selama 26. Seorang dokter muda yang tengah menjalani masa intensif bernama Dr. Mita Aprilia Asmi dinyatakan meninggal dunia pada 1 Mei 2026 kemarin. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Unsri ini menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang pada Sabtu 2 Mei 2026 setelah sempat berjuang melewati masa kritisnya. Kepergian Dr. Mita ini menuai sorotan tajam. Dugaan beban kerja yang berlebih hingga kelelahan ekstrim dituduh menjadi pemicu kondisi kesehatannya yang menurun drastis hingga merenggut nyawanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kepergian dokter intensif tersebut menuai sorotan sejak pertama kali kabar kematiannya beredar. Seperti diketahui, Dr. Mita Aprilia Asmi merupakan dokter intensif alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ia hampir menyelesaikan program intensif di Kabupaten Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Beban kerja berlebih yang menyebabkan burnout hingga kelelahan ekstrim dituding menjadi pemicu kematiannya. Apalagi, catatan terakhir Dr. Mita di dunia maya menunjukkan indikasi adanya kelelahan mental yang ia alami. Fakta yang masih bias itu mendorong Ikatan Keluarga Alumni FK Unsri untuk mengadakan investigasi. Bahkan, Kementerian Kesehatan menanggapi serius kematian dari Mita ini. Pihak Kemenkes telah menaruh perhatian dan menurunkan tim investigasi terpadu untuk mengusut tuntas dugaan beban kerja berlebih yang dialami almarhumah. Kendati langkah demi langkah telah diambil otoritas berwenang, kesedihan mendalam masih dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Simak selengkapnya wawancara dengan perwakilan keluarga Dr. Mita hanya di Sri Poko TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risma. Saya hormati guru saya, Dr. Zuhair Ali, PPD KGEH. Mita, mohon izin saya menyampaikan perwakilan keluarga dan ucapan terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat, dan beritanya ternyata kami baru tahu sudah viral kemana-mana. Sebagai sedikit yang bisa kami ceritakan karena kami tidak begitu valid ya. Yang jelas Mita ini melaksanakan program intensif di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kuala Tungkal. Insya Allah nanti di bulan Agustus harusnya beliau ini sudah menyelesaikan program intensifnya dan menjadi dokter umum penuh. Beliau adalah alumni Unsri, kemudian anak pertama dari 2 bersaudara. Harapan besar kami benar bahwa anak ini dapat meneruskan cita-cita orang tuanya. Orang tuanya adalah seorang perawat dan ibunya juga seorang perawat.
bapaknya sebetulnya sakit, belum lama operasi karena ada pendarahan di otak karena darah tinggi. Yang menjadi miris saya, Mita pernah menyampaikan pesan waktu itu. Kebetulan bapaknya, orang tuanya sakit waktu itu, saya dampingin masuk ke rumah sakit Muhammad Husin juga untuk dirawat dan dilakukan tindakan operasi. Mita pernah ngomong, Om, nanti setelah Mita selesai menjadi dokter umum, ayah tidak Mita sarankan untuk kerja lagi, biarlah Mita nanti yang menafkahi ayah dan ibu. Itu pesan yang sangat menyayat hati saya dan keluarga besar. Karena Allah berkehendak lain, Mita kembali ke Ompus Selatan, menjadi dokter umum di alam lain ternyata. Sebagai gambaran cerita, Mita ini menjalankan program intensifnya di Kabupaten Kuala Tungkal, sudah menjalankan intensifnya itu di puskesmas dan sekarang di rumah sakit di Kuala Tungkal, rumah sakit umum daerah Kuala Tungkal. Mita ini, info yang saya dapatkan, sudah sakit di sana, awalnya sakit, sesak, demam, dan batuk waktu itu. Sesak, demam, dan batuk. Nah, kemudian berobat sendiri katanya waktu itu. Berobat sendiri sama teman-temannya, kemudian dibawalah ke rumah sakit di Kuala Tungkal, kemudian dilakukan perawatan di sana, lebih kurang saya lupa berapa hari, kemudian sempat membaik di sana, lebih kurang kalau tidak salah 1 minggu apa berapa hari, kambuh lagi, sesak, demam, kemudian sempat saturasinya turun waktu itu di bawah 90 sampai 80 waktu itu saturasinya. Akhirnya disarankan berobat ke rumah sakit Raden Matahir di Jambi waktu itu. Mereka berangkat sendiri ke Jambi, ayah Mita dan ibunya membawa Mita langsung ke rumah sakit Raden Matahir Jambi. Di sana dilakukan perawatan, kemudian saya lupa juga berapa hari di sana, kemudian Mita rawat jalan, akhirnya Mita karena disarankan istirahat dan rawat jalan, Mita pulang ke Palembang. Di Palembang ternyata sampai di Palembang, sempat pulang ke Muara II. Sampai di Muara II, Mita mengalami desaturasi, saturasi oksigennya itu sekitar 75 sampai dengan 80. Sudah kita pasang oksigen NRM, ternyata tidak mengalami perbaikan. Secepat itu langsung saya sarankan Mita kembali ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Di Rumah Sakit Muhammad Husin langsung dirawat, masuk ke UGD, ternyata Mita langsung disarankan untuk dilakukan perawatan di ICU intensif pada saat itu karena mengalami sesak yang berat, saturasi juga menurun di bawah 70 waktu itu, dilakukan langsung pemasangan ventilator di ICU, dirawat dengan kondisi yang sudah sangat berat waktu itu. Dengan hasil pemeriksaan yang sudah sangat berat, dengan hasil laboratorium, dengan hasil ronsen yang sudah buruk pada saat itu. Dengan diagnosis masuk di sana, diagnosis dengan pneumonia, dengan sepsis, dengan infeksi yang sudah berat. Dirawat di Muhammad Husin lebih kurang 3 hari. Di hari ketiga, alhamdulillah dari rekan-rekan dari Kemenkes hadir, didampingi oleh Direktur SDM pada saat itu. Kami diskusi sejenak. Di sela-sela diskusi, Mita mengalami apnu, jadi sempat dilakukan 4 kali bantuan napas dan akhirnya Mita tidak tertolong dan Mita wafat pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 pada pukul 11.20 di ICU Rumah Sakit Muhammad Husin. Itu sekilas yang dapat kami sampaikan. Iya. Nah, tentang dugaan kerja terlalu berat ini, Dok. Karena padahal Dokter Mita dalam kondisi sakit, apakah memang itu dugaan sementara atau seperti apa sejauh ini keluarga mengetahuinya, Dok? Ya, ada dugaan yang beban kerja yang berat ataupun yang lain-lain itu belum kami dapatkan secara penuh. Karena kami masih dalam suasana duka. Hari ini Mita baru saja disemayatkan pada pukul 10 pagi ini. Kami juga belum sempat banyak diskusi sama dokter
intensifnya. Kebetulan tadi dokter intensif dari Jambi dan Kuala Tunggal juga hadir. Setelah pemakaman mereka juga harus kembali ke Kuala Tunggal karena dari Kemenkes juga akan melakukan investigasi di Rumah Sakit Kuala Tunggal pada hari Senin besok. Jadi kami belum dapat data yang lengkap, yang secara detailnya. Jadi kami belum bisa komentar terlalu jauh. Kami pun mendapatkan informasi kasus ini sudah viral ya kemana-mana pada saat tidak lama Mita itu wafat pada hari Jumat kemarin. Mendapatkan informasi itu karena sudah menyebar kemana-mana itu melalui Ikatan Alumni Unsri di tempat Mita ini selama ini dididik di Unsri. Sekali lagi terima kasih reaksi yang begitu cepat, senior kami semua, sahabat kami semua, rekan-rekan kami semua Ikatan Alumni Unsri yang sudah begitu antusias mensupport keponakan kami Mita ini. Apapun hasilnya, kami menyerahkan semuanya ke Ikatan Alumni Unsri, kemudian ke Kementerian Kesehatan sebagai tulang punggung tempat Mita ini bergantung saat ini karena Mita ini masih kerja di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian tadi saya diskusi juga sama orang tua Mita, intinya orang tuanya juga menyerahkan semua permasalahan ini kepada Kementerian Kesehatan tempat Mita ini bergantung selama ini. Kami berharap ke depan tidak ada lagi Mita yang kedua karena ini case yang keempat di Indonesia. 4 dokter intensif ini meninggal di tempat tugas selama 26. Itu mungkin Mbak. Ya, tapi apakah semasa almarhumah masih hidup, apakah pernah mengeluh gitu Dok kepada dokter sebagai omnya, dan apakah memang ya itu tadi, apakah ada keluhan selama dia menjadi dokter intensif di sana Dok? Ya, selama Mita kami review dulu. Waktu Mita mau masuk seleksi jadi dokter intensif di Kemenkes ini sudah dilakukan screening awal. Screening awal tadi saya sempat dapat datanya dari hasil memang tidak dilakukan BTA pemeriksaan sputum dahak tidak karena Mita ini tidak mengalami batuk dan Mita dalam kondisi yang fit saat sebelum melakukan ikut seleksi dokter intensif ini. Dan dari hasil pemeriksaan ronsen torak untuk kita screening awal juga tidak ada, ronsen toraknya bersih, dari hasil laboratorium juga bersih dan Mita itu dinyatakan layak untuk ikut program intensif. Iya, berarti dalam kondisi sehat ya Dok? Iya, dalam kondisi yang sangat sehat. Tidak ada artinya faktor predisposisi atau pencetus awal bahwa Mita ini sudah mengalami penyakit paru sebelumnya. Karena dari hasil pemeriksaan screening awal Mita ini dinyatakan sehat oleh pihak waktu itu kalau tidak salah BPLK atau mana yang melakukan screening kami tidak paham. Tapi kami tadi sempat melihat ada data dari rekan Mita yang memberikan kepada kami. Iya. Dan belum tidak ada keluhan-keluhan ya Dok. Maksudnya begini, kerjanya apakah karena terlalu long shift time waktu dia shift atau gimana Dok? Ada nggak semacam itu atau mungkin teman-temannya yang bercerita kepada dokter? Ya, sempat Mita ini sebenarnya bukan diskusi sama saya tetapi sama omnya Dokter Dionis sebelum sakit Mita ini sudah sekilas dia curhat sama omnya bahwa di sana jaganya cukup padat, cuma sampai situ saja dia waktu itu juga cukup padat, tidak detail lagi kami tanyakan karena ya kami anggap ya biasa itu tugas biasa kalau kami anggap pada waktu itu kan karena ya pengabdian lah seperti itu. Kami tidak tahu seperti apa lebih jauh beban kerjanya karena kami belum sempat menanyakan lebih detail seperti itu ke teman-teman Mita. Iya, oke. Tadi sudah dilakukan pemakaman ya Dok ya di Oku Selatan. Nah, bagaimana suasana dan kemudian keluarga melihat kenyataan ini dan itu tadi Dok, apakah ada langkah-langkah yang akan diambil oleh keluarga gitu Dok? Iya, tentu kami sangat sedih ya, sangat terpukul ya.
dengan kepergian Mita ini sangat tidak kami sangka begitu cepat ini terjadi ya, begitu mengejutkan keluarga besar ya, tentunya di Kabupaten Oku Selatan sendiri ya. Mita ini anak yang pendiam ya, tidak banyak ngomong orangnya ya, baik ya, supel ya. Itu yang mengejutkan kami keluarga besar. Apalagi tidak lama lagi Mita ini akan bergabung kembali ke Kabupaten Oku Selatan, ke keluarga besar maupun di tempat bekerja nanti di Kabupaten Oku Selatan sudah kami nantikan beliau untuk kembali. Ternyata kita harus kembali dengan keadaan seperti ini. Itu yang membuat kami begitu terpukul. Keluarga besar juga menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Jambi, Rumah Sakit Kuala Tungkal ya, dan rekan-rekan Mita selama membantu Mita dari pengobatan di Kuala Tungkal sampai dengan saat ini. Untuk langkah-langkah selanjutnya kami belum bisa menyimpulkan seperti apa karena kami belum berdiskusi lebih lanjut. Baru sekilas tadi saya tanyakan ke orang tuanya. Kami masih menunggu langkah lebih lanjut dari senior-senior kami, pejabat kami di Ikatan Alumni Unsri yang sudah saya sampaikan tadi ucapan terima kasih begitu besar atas supportnya. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, khususnya Kementerian Kesehatan melihat case Mita yang terjadi saat ini, apakah perlu dilakukan pembenahan regulasi atau apakah ada tindakan lebih lanjut setelah dilakukan nanti investigasi di lapangan nanti seperti apa, kami ikut nanti sambil kami nanti melihat perkembangan lebih lanjut nanti seperti apa, apakah nanti ada pelanggaran etik atau ada pelanggaran kriminal dan sebagainya. Kematian Dr. Mita setidaknya menjadi pelajaran serius agar pihak terkait dapat lebih memberikan perhatian kepada beban kerja para dokter muda. Beban mental yang berlebih yang seringkali dianggap biasa dalam pendidikan tak bisa dianggap remeh lantaran bisa mengganggu kesehatan hingga menghilangkan nyawa. Kasus Dr. Mita ini bisa menjadi titik balik agar tidak ada lagi korban yang jatuh karena kelelahan mental dan fisik yang ekstrim demi regenerasi dokter di Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode Saksi Kata selanjutnya hanya di Sri Puku TV. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.